Shalom semuanya, saya Bambang Rizkyanto. Di channel ini kita belajar berapologetika. Video kali ini saya beri judul Nisea 325 Masehi, katanya Yesus dilantik jadi Tuhan. Dalam video ini saya akan membantah apa yang disampaikan oleh Irina Handono dan Haikal Hasan bahwa Yesus baru dilantik jadi Tuhan tahun 325. Bagi rekan-rekan, sekiranya bisa mengunjungi channel saya di Bambang Rizkyanto, dan jika dirasa video saya bermanfaat, mohon bantuannya untuk bisa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih sebelumnya. 1. Tuduhan Irina Handono dan Haikal Hasan, pada intinya mereka menyatakan Yesus dilantik atau diangkat jadi Tuhan tahun 325 Masehi di Konsili Nisea. Berikut kutipan dari Irina Handono. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Terjadi di kota Nizea, maka disebut Konsili Nizea tahun 325 Masehi. Kemudian dari Haikal Hasan, dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di Konsili Nisea. Everybody know. luar biasa PD-nya ya, si Haikal Hasan ini menyatakan everybody knows. Jadi tuduhannya adalah Yesus dilantik atau diangkat jadi Tuhan tahun 325 Masehi, yang melantik itu adalah Kaisar Konstantin, dan sebelum itu Yesus tidak dianggap sebagai Tuhan. Satu hal yang menggelitik saya tadi adalah bahwa Irina Handono mengatakan bahwa semua literatur yang saya baca menyatakan bahwa Yesus dilantik jadi Tuhan tahun 325. Cuma sayangnya Irina Handono tidak menyebutkan literatur apa yang dia baca. 2 Romawi, Konsili Nisea berdasarkan literatur yang tidak diketahui oleh Irina Handono. A. Latar belakang. Ini adalah karena adanya perbedaan antara Uskup Alexander dengan Arius terkait praeksistensi Yesus. Saya kutipkan dari buku The First Seven Ecumenical Council, ini karangan Leo Donald Davis SJ, dari halaman 52 terkait dengan pendapat dari Arius. Sang Firman yang adalah ciptaan. Sebelum penciptaannya, dia tidak ada. Pengajaran Arius akan memaksa pendapat bahwa ada masanya dia tidak eksis. Ada masanya Yesus tidak eksis. Ini yang menjadi topik utama pertikaian tersebut. Kemudian yang kedua, saya kutipkan dari buku Church History, ini karangan Everett Ferguson untuk bagian Events Leading to Nicaea. Ini terjemahannya ya. Arius, dia menentang pengajaran Uskup Alexander bahwa Bapa dan Putra memiliki kekekalan yang sama. Arius menyatakan ada masanya di mana Kristus tidak ada. Uskup Alexander kemudian mengutuk ajaran Arius di Sinode Alexandria dan mengirim surat kepada uskup-uskup lainnya menyatakan bahwa Arius dikeluarkan dari jemaat. Pertentangan ini sampai ke telinga Konstantin. Jadi Sinode Alexandria itu diadakan antara 317 atau 318. Sehingga akhirnya sampai ke telinga Konstantin, sehingga akhirnya Konstantin memutuskan untuk mengadakan konsili di Nisea tahun 325 Masehi. Saya kutipkan dari sejarawan gereja kuno ya, Sozomenus. Dia hidup antara tahun 400 Masehi hingga 450 Masehi. Bukunya berjudul Ecclesiastical History, chapter 15. Arius, dia adalah presbiter di gereja Alexandria, Mesir. Dia menyatakan bahwa anak Allah diciptakan dan tidak memiliki keberadaan sebelumnya, bahwa ada masanya di mana dia atau Yesus tidak eksis. Jadi,
Perdebatan itu adalah terkait apakah ada masa di mana Sang Firman tidak eksis, bukan seperti khayalan Irena Handono dan Haikal Hasan yang seolah-olah jemaat Kristen awal atau uskup-uskup di tahun 300-an itu kemudian iseng-iseng, yuk kita jadikan Yesus sebagai Tuhan, yuk mumpung ini ada Kaisar Konstantin yang baru masuk Kristen, jadi supaya Yesus bisa kita jadikan Tuhan. Ya tidak demikian. Saya kutipkan masih dari buku yang sama di chapter 17 ya. Ini terkait dengan konsili Nisianya ya. Para uskup yang berkumpul bersama memanggil Arius untuk hadir, mulai memeriksa topik yang menjadi perdebatan. Setiap uskup yang hadir menyampaikan pandangannya. Dari buku yang sama, chapter 21, ini adalah terkait keputusan konsili Nicea yang menyangkut dengan nasib dari Arius. Kaisar menghukum Arius dengan pengasingan, mengirimkan keputusan kepada semua uskup dan penduduk seluruh wilayah, mencela Arius dan yang terkait dengan Arius itu sebagai tidak memiliki sifat ilahi. Memerintahkan buku-buku mereka dimusnahkan. Jadi ini adalah keputusan terkait dengan Arius. Kemudian yang B, di sini akan saya informasikan sedikit terkait dengan kredo dari Konsili Nisea. Jadi kalau di bagian awal ini ya, ini adalah kredo yang umum kita dengarkan. Kami percaya akan satu Tuhan, Bapa yang Maha Perkasa, pembuat atau pencipta dari segala sesuatu yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan seterusnya. Nah, terkait dengan Arius, di bagian akhir ya ini, namun mereka yang berkata ada masanya di mana dia tidak ada, atau dia tidak ada sebelum dilahirkan, dia tidak sehakikat dengan Bapa, dikutuk oleh gereja rasuli. Konsili Nicea itu sebetulnya tidak menciptakan iman baru terkait Yesus yang ilahi, melainkan hanya menegaskan secara tertulis iman tersebut. Dan tujuan utamanya memang adalah untuk melawan bidat Arianisme. Kemudian C, Kaisar Konstantin itu tidak ikut dalam penentuan keputusan. Ini saya kutip dari halaman 57. Kaisar sekalipun hadir namun tidak memiliki hak untuk memberikan suara. Tidak ada bukti sama sekali dia ikut dalam pengambilan suara. Konstantin hanya mengkonfirmasi keputusan para uskup dan menjadikannya hukum yang legal. Jadi ini adalah semuanya literatur ya yang saya rasa mungkin tidak pernah dibaca oleh Irena Handono ya. Kemudian 3 Romawi, apakah Yesus tidak dianggap ilahi sebelum Konsili Nicea 325 Masehi? Menurut Injil ini dari Markus 2 ayat 5, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Apa yang disimpulkan oleh orang Yahudi yang hidup sejaman dengan Yesus, yang mendengar Yesus berkata seperti itu, mereka berpendapat bahwa Yesus menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kemudian Yohanes 5 ayat 17, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Nah, apa pendapat dari umat Yahudi? Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kemudian dari Yohanes 10, Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Nah, apa pandangan orang Yahudi yang mendengar Yesus berkata seperti itu? Engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi, dari 3 contoh ayat Alkitab di atas ya, orang Yahudi yang hidup sejaman dengan Yesus menyatakan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan ini yang menggelikan ya, karena ternyata orang Yahudi yang hidup sejaman dengan Yesus tidak perlu mendengar Yesus berkata, Aku adalah Allah, sembahlah aku, seperti yang diminta Ahmadiyya, Zakir Naik, dan para polemikus Muslim di abad 20 dan 21 Masehi ini.
B. Kesaksian Bapa Gereja 1 Ignatius dari Antioquia. Dia menjadi martir tahun 108 Masehi. Ini menurut Eusebius dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Ada seorang tabib atau pelaku mujizat yang memiliki baik tubuh atau daging dan roh, baik dicipta atau tidak dicipta, Tuhan dalam wujud manusia atau daging. Jadi, God existing in flesh. Kemudian yang kedua dari Justinus Martyr dalam bukunya Dialog with Tripo, ini ditulis antara 150 hingga 160 Masehi. Manusia ini yang disalibkan adalah terbukti dengan nyata adalah Tuhan dan manusia, expressly as God and man. Kemudian ketiga, Melito of Sardis dalam homilinya on the Passover, ini ditulis antara 160 Masehi hingga 170 Masehi. Ini ya kutipannya, bangkit dari kematian sebagai Tuhan karena dia pada dasarnya adalah Tuhan dan manusia. Since he is by nature both God and man. Kemudian yang keempat ini dari Athenagoras, bukunya berjudul Embassy for Christians, ditulis sekitar tahun 178 Masehi, chapter 10. Siapa kemudian yang tidak akan takjub mendengar orang-orang yang berbicara tentang Allah Bapa dan tentang Allah Anak dan tentang Roh Kudus. Jadi ini ya, God the Father and God the Son. Jadi Bapak Gereja abad kedua Masehi sudah mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah. Jadi ini sudah membungkam apa yang tadi disampaikan oleh Irena Handono bahwa Yesus sebelum Konsili Nisea 325 tidak pernah dianggap atau belum dianggap sebagai Tuhan atau Allah. Jadi ya Irena Handono ini semua literatur ya, ini literatur yang saya bisa sampaikan kepada Anda. Kemudian C, kesaksian dari non-Kristen gubernur di Bitinia. Bitinia itu wilayah Turki modern sekarang ya. Jadi Gubernur Pliny the Younger ini menuliskan surat kepada Kaisar Trajanus di tahun 112 Masehi. Dia meminta saran bagaimana menghadapi umat Kristen. Nah, ini dari buku Pagan Rome and the Early Christians karangan Stephen Benko. Dia mengutip surat dari Pliny the Younger tersebut dari halaman 6 disebutkan pada saat mereka yaitu umat Kristen menyanyikan alternatif pujian penyembahan kepada Kristus selayaknya kepada Tuhan, ya, as to a God. Jadi orang Romawi non-Kristen tahun 112 Masehi sudah menganggap umat Kristen menyembah Kristus selayaknya menyembah Tuhan. Jadi ini juga literatur ya, Bu Irena Handono. Kemudian yang D, ini saya kutipkan terakhir ya, pakar agnostik modern Bart Ehrman. Bart Ehrman ini kita tahu bukunya berjudul Misquoting Jesus ya. Sering sekali dikutip oleh rekan-rekan muslim kita untuk membuktikan bahwa teks perjanjian baru itu tidak reliable. Ini dari buku Truth and Fiction in the Da Vinci Code halaman 17. Pandangan bahwa Yesus bersifat ilahi tidak terbatas pada tulisan Paulus dan Injil. Ini juga pandangan umum yang diyakini oleh para penulis Kristen di awal abad Masehi. Sedari awal jauh sebelum Konstantin. Jadi, Bart Ehrman, dia adalah pakar dari kekristenan awal ya. Dia meyakini bahwa keilahian Yesus itu memang sudah diyakini oleh umat Kristen perdana jauh sebelum Konsili Nisea. Jadi ini juga literatur ya, Bu Irena Handono. Jadi terus terang saya jadi meragukan ya, literatur apa yang sudah Anda baca yang menyatakan bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. 4 Romawi kesimpulan, 1. Orang Yahudi yang bertentangan namun hidup sejaman dengan Yesus menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Tanpa kriteria, Yesus harus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku."
Dua, penulis-penulis Kristen dan umat Kristen awal sudah menganggap Yesus bersifat ilahi jauh sebelum konsili Nisea. Tiga, Gubernur Pliny the Younger menuliskan umat Kristen memuja Yesus seperti menyembah Tuhan. Ini adalah kesaksian dari non-Kristen di tahun 112 Masehi. 4. Topik utama konsili Nisea adalah apakah ada masanya di mana Yesus tidak ada. Jadi ini untuk melawan bidat Arius. 5. Konsili Nisea itu hanya menegaskan apa yang sudah menjadi iman Kristen sejak awal secara tertulis tentang keilahian Yesus. Kemudian 6. Irena Handono harus belajar dari literatur yang jelas dan kuliah yang jelas. Kemudian ke-7, kepada Haikal Hasan saya hanya bisa mengatakan, everybody knows that you're talking nonsense when saying that Jesus was made as God in 325 AD. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Nah, bagi rekan-rekan, mohon bisa mengunjungi channel saya di Bambang Rizkyanto dan mohon bantuannya untuk bisa subscribe, share, like, dan komen. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.